Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabar adik-adik atau teman-teman sekalian, serta Bapak dan Ibu guru? Kembali lagi bersama saya Nurjihan Syahid. Di sini kita akan kembali lagi belajar TKA Bahasa Inggris Wajib dalam mempersiapkan TKA mendatang. Nah, mari kita mempersiapkan buku dan catatannya agar kita bisa memahami materi dengan baik. Dari saya Nurjihan Syahid, generasi smart berkarakter cerdas. Baik, hari ini kita akan kembali lagi bersama saya untuk belajar TKA Bahasa Inggris Wajib. Nah, hari ini kita akan mendahului materi dengan melihat contoh-contoh soal dari beberapa contoh TKA Bahasa Inggris. Nah, jadi persiapkan catatannya teman-teman ya. Oke, mari kita tes pemahaman teman-teman sekalian terlebih dahulu. Questions number 1. According to text 1, how can government support the stability of wind energy supply? Jadi, berdasarkan teks pertama, bagaimana pemerintah atau how can governments support the stability of wind energy supply? Jadi, bagaimana cara pemerintah mendukung stabilitas supply energi angin gitu. Nah, di sini adalah pertanyaannya menanyakan tentang detailed information yang sebelumnya sudah kita coba pelajari bersama. Nah, di sini untuk opsi alpha ada by focusing only on fossil fuel alternative, Bravo by investing in energy storage and grid modernization, Charlie by building more hydroelectric plants, Delta by increasing tax rates on wind farms, and error by encouraging smaller home wind turbines gitu. Jadi di pertanyaan ini dia menanyakan bagaimana sih cara pemerintah menyupport atau mendukung stabilitas dari supply wind energy itu. Nah, sekarang kita lihat teksnya. Nah, tentang pembahasan government ini disampaikan di paragraf. Di paragraf mana kira-kira? Di sini ada di paragraf ketiga. Governments can play a crucial role in overcoming these challenges. Investment in energy storage technologies like large-scale batteries can help store excess power generated during peak wind periods. Jadi ceritanya di sini sampaikan bahwa bagaimana cara pemerintah atau si pemerintah ini memegang peranan penting dalam overcoming. Overcoming itu artinya mengatasi. Jadi ingat ketika kita bertemu dengan kata overcoming, artinya dia mengatasi. Jadi bagaimana sih cara pemerintah dalam mengatasi tantangan-tantangan ini? Nah, investment, bagaimana caranya? Yang pertama, investment in energy storage gitu, technologies. Jadi si pemerintah ini bisa berinvestasi dalam penyimpanan atau teknologi penyimpanan energi. Yang kedua disampaikan di sini like large scale batteries atau seperti baterai dengan skala besar seperti itu. Can help store excess power generated during peak wind periods. Jadi pemerintah ini juga bisa store excess generated during peak wind periods. Jadi ternyata ini bisa membantu menyimpan excess power ataupun hasil-hasil kekuatan atau tenaga yang dihasilkan selama peak wind periods tadi. Nah, selain itu disampaikan furthermore ataupun selanjutnya upgrading national power grids to smarter. Jadi ternyata cara lainnya adalah dengan meningkatkan national power grids atau jaringan nasional, jaringan kekuatan nasional untuk lebih smart atau lebih modern. More flexible system would allow for better integration of variable wind energy into existing supply networks. Jadi ceritanya saya sampaikan bahwa sistem yang lebih fleksibel ini bisa membuat atau mengizinkan adanya integrasi yang lebih baik of variable wind energy into existing supply networks. Jadi terkait dengan mengintegrasikan energi angin yang saat ini ada atau telah ada sebagai jaringan sumber gitu. Kita paham sekarang, mari kita lihat lagi kembali ke soalnya. Nah, jadi question number 1 according to text 1 tadi, ternyata di sini how can government support the stability of wind energy supply? Apakah alpha dengan fokus hanya pada alternatif dari bahan bakar fosil,
Bravo dengan menginvestasikan dalam penyimpanan energi dan jaringan yang lebih dimodernisasi atau lebih modern. Charlie by building more hydroelectric plants atau dengan membentuk tanaman-tanaman hidroelektrik. Delta dengan mengincrease atau meningkatkan pajak on wind farms, ataupun error by encouraging smaller hum wind turbines. Jadi jelas tadi kita melihat penggunaan kata invest dan grid modernization. Gitu. Jadi jelas di sini untuk questions number 1, the answer is bravo. Gitu. Seperti itu. Jadi cukup kita baca saja poin-poin atau kata kunci yang mencakup tentang soal tersebut, di mana kan tadi di sini tanyakan tentang how can government support, jadi bagaimana peran si pemerintah itu gitu. Maka jelas di sini jawabannya adalah bravo. Oke, kira-kira apa ada pertanyaan di sini atau mungkin adik-adik ada hal yang tidak bisa dipahami? Mungkin bisa bertanya nanti di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan pindah ke soal selanjutnya. Untuk questions number 2, the word is in text 2 paragraph 1 verse 2. Nah, ini merupakan materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang reverence. Jadi, reverence itu menanyakan kira-kira pronoun atau kata ganti ini merujuk ke apa gitu. The word in its adalah penggunaan yang biasa kita gunakan untuk menunjukkan kata kepunyaan. Oke, kepunyaan atau possessive pronoun di sini adalah it, berarti merujuk ke benda atau hewan. Untuk paragraf kedua, dia merujuk ke mana? Apakah river systems, hydroelectric electricity, hydropower, dam construction, atau nature habitats gitu. Sekarang kita lihat ke teksnya. Nah, di sini teks 2 penggunaan kata its itu ada di sini. One key advantage of hydropower is its ability to produce consistent energy output. Jadi, salah satu keuntungan ataupun manfaat dari adanya hydropower adalah kemampuannya. Nah, kemampuannya ini merujuk ke mana? Merujuk ke hydropower. Jadi jelas di sini kita bisa melihat pronoun atau kata ganti dari kata its ini sebenarnya merujuk ke subjek utamanya, di mana subjek utamanya adalah hydropower. Seperti itu. Jadi sekarang kita lihat lagi kembali ke soalnya. Nah, the word its in text 2 paragraph 1 reverse 2, ya jelas tadi bahwa it's di situ di teks 2 paragraf 1 merujuk ke hydropower gitu, karena di sini dia merujuk ke kepunyaannya atau ability dari hydropower ataupun energi air. Maka jelas di sini jawabannya adalah Charlie. Jadi ini merupakan salah satu soal yang akan teman-teman temui dalam soal TKA Bahasa Inggris Wajib, dan ini merupakan kesempatan untuk mencuri poin. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu soal yang dikategorikan mudah karena hanya melihat pronoun ataupun subjek dari sebuah bacaan atau teks seperti itu. Jadi seperti itu, mari kita lanjut ke questions number 3. Oke, question number 3 menanyakan information about government actions to improve energy sustainability can be found in. Nah, di sini menanyakan informasi tentang aksi dari pemerintah to improve energy sustainability can be found in, atau dia menanyakan tentang di mana kita bisa menemukan tentang aksi dari pemerintah dalam meningkatkan sustainability atau keberlanjutan energi. Kira-kira ada di paragraf ke berapa? Nah, sekarang kita lihat. Jadi, kata kunci dalam menemukan ini adalah kita harus mencari tahu government actions tentang energy sustainability itu di mana. Nah, itu tadi ada 2 poin yang harus kita perhatikan atau kita lakukan skimming di teksnya nanti. Sekarang kita lihat kembali ke teksnya dulu untuk government actions. Nah, untuk di teks 1 kita cari bersama-sama di mana penggunaan kata governments. Nah, tadi sebelum kita kerjakan bersama bahwa penggunaan governments di sini ada di paragraf ke
Paragraf ketiga, governments can play a crucial role in overcoming these challenges, bahwa pemerintah bisa atau memiliki peran yang penting dalam mengatasi tantangan ini. Investment, berinvestasi dalam teknologi penyimpanan energi, like large-scale batteries atau seperti baterai dengan skala besar, can help atau dapat membantu adanya tenaga-tenaga yang kelebihan tadi itu dihasilkan ketika peak wind periods atau musim anginnya kencang. Furthermore, upgrading national power grids to smarter atau dengan cara juga meningkatkan jaringan-jaringan kekuatan nasional yang lebih modern atau lebih maju. More flexible system would allow for better integration of variable. Jadi, ternyata sistem yang lebih fleksibel ini memungkinkan kita adanya integrasi yang lebih baik of variable wind energy dari adanya variabel-variabel energi angin into existing supply ke existing supply ataupun hasil-hasil atau energi yang saat ini atau jaringan yang saat ini tuh sudah ada. Nah, berarti tadi dia ada di paragraf ke-3 kalau kita menggunakan government study. Sekarang kita lihat untuk teks keduanya. Kira-kira untuk teks kedua, penggunaan kata governments atau key points yang kita cari itu ada di paragraf keberapa? Nah, governments di sini ternyata ada juga di paragraf ke-3 untuk tekstunya. Jadi cukup lakukan skimming saja. Kita tidak perlu membaca keseluruhan teks karena ini akan mengambil waktu atau wasting time ketika kita mengerjakan soal. So, the most important thing is focus on the key points. Oke. Government seeking to optimize hydropower's role must consider more sustainable approaches. Jadi ternyata pemerintah seeking to optimize atau mencari atau berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan hydropower harus dipertimbangkan ke arah yang lebih berkelanjutan. Jadi maksud dari ke arah berkelanjutan adalah dia tidak menyebabkan kerusakan atau damaging lingkungan seperti itu. Developing small-scale hydroelectric system that minimize ecological disruption is one promising solution. Jadi ternyata mengembangkan skala kecil dari sistem hidroelektrik that minimize yang bisa meminimalkan disruption ecological itu adalah gangguan lingkungan ecological. Is one promising solution adalah sebuah janji yang harus ditepati atau sebuah solusi yang dijanjikan. Enhancing the efficiency of existing dams atau meningkatkan efisiensi dari dam-dam yang tersedia saat ini melalui technological upgrades. Jadi dengan melalui upgrade atau peningkatan teknologi. Can also reduce the need for new large-scale projects. Jadi ini juga bisa mereduksi atau mengurangi kebutuhan terhadap proyek-proyek dari skala besar yang lebih baru gitu. Jadi terlepas dari kita harus membuat proyek dengan skala besar yang baru, kita bisa mengoptimalkan atau melakukan upgrading terhadap hal-hal yang sudah ada saat ini seperti itu. Jadi kita lihat bahwa ternyata teks di sini pembahasan tentang government's role ataupun government's action ini ada di paragraf ke-3. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa pembahasan tentang government's action di teks 1 itu tadi ada di paragraf ke-3 dan teks 2 ternyata juga ada di paragraf ke-3 seperti itu. Maka jelas untuk questions number 3, information about government actions atau informasi tentang aksi dari pemerintah untuk meningkatkan energi sustainability can be found in kalau kita lihat alpha, text 1 paragraph 1 and text 2 paragraph 2. Jelas salah ya, karena tadi kita lihat sama-sama bahwa dia ada di masing-masing paragraf ke-3. Bravo, text 1 paragraph 2 and text 2 paragraph 3. Ini jelas kurang tepat juga. Kenapa? Karena teks ini sudah benar, tetapi yang salah di text 1 karena dia menunjuk ke paragraf ke-2. Untuk Charlie, text 1 paragraph 3 and text 2 paragraph 3. Oke, ini tadi lumayan betul ya, jadi kita simpan dulu. Delta, text 1 paragraph 4 and text 2 paragraph 2. Jelas salah. Error, text 1 paragraph 2 and text 2 paragraph 1. Jelas salah. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Karena
Masing-masing dari text 1 paragraph 3 and text 2 paragraph 3 membahas tentang government's action atau government's role terkait peningkatan energi berkelanjutan, seperti itu. Jadi ini juga masuk ke detail information di mana kita harus melakukan skimming terhadap bacaan. Kira-kira pembahasan atau key points yang ingin kita cari itu ada di paragraf mana. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin lumayan sudah paham ya mengenai tentang soal-soal yang kemungkinan muncul dalam TKA Bahasa Inggris Wajib. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Di sini ditanyakan, what is the relationship between text 1 and text 2? Kira-kira apa hubungan dari teks 1 dan teks kedua? Nah, tadi sama-sama dia membahas tentang apa? Tentang renewable energy, khususnya di hydropower dan juga ada di wind energy. Nah, sekarang di sini opsinya disampaikan bahwa both discuss renewable energy sources, their challenges and potential government solutions. Bravo, text 1 promotes renewable energy while text 2 argues against it, bahwa teks 1 ini mempromosikan atau mendorong penggunaan renewable energy, energi yang terbarukan. Sementara teks kedua ini melawan atau menyatakan argumen oposisi dari teks 1. Sedangkan Charlie di sini disampaikan bahwa both criticize the cause of investing in clean energy sources, bahwa keduanya ini mengkritisasi atau mengkritik tentang biaya investasi dalam sumber-sumber energi yang lebih bersih, seperti itu. Sedangkan Delta, text 1 focus on the future while text 2 focus on historical data. Jadi disampaikan bahwa teks 1 ini fokus ke masa depan, sedangkan teks kedua fokus ke data-data sejarah atau historis gitu. Sedangkan error, both emphasize the negative impacts of technology on ecosystem, bahwa keduanya menekankan dampak negatif dari teknologi terhadap ekosistem yang ada saat ini. Oke, jelas, mari kita lihat untuk teksnya masing-masing. Nah, teks 1 di sini disampaikan bahwa wind energy has emerged as a major player in quest for cleaner electricity. Wind turbines capture kinetic energy from the wind and convert it into usable power. One of the most significant advantage of wind energy is that produce no greenhouse gas emission. Jadi ingat bahwa kalau kita baca scanning, ternyata di sini ada penggunaan kata advantage. Jadi ternyata di text 1 untuk paragraf pertama dia menyampaikan tentang apa manfaatnya gitu. Which is di sini dia sampaikan produce no greenhouse gas emissions during operation, making it a sustainable choice for reducing carbon footprints. Oke, sedangkan di paragraf keduanya disampaikan bahwa however, wind energy is not without challenges. Oke, jelas pasti. Main idea dari paragraf kedua biasanya kan ada di awal dan di akhir. Jadi ketika dia membahas tentang challenges, tantangan, maka ke bawah-bawahnya atau kalimat-kalimat setelah itu biasa membahas tentang challenges atau tantangan juga. Oke, sedangkan di teks atau paragraf ketiga, governments can play a crucial role. Jadi tadi seperti yang itu jelaskan bahwa ternyata di paragraf ketiga dia membahas tentang bagaimana peran si pemerintah, governments crucial role gitu. Nah, sekarang untuk paragraf keempat, kira-kira di sini membahas apa? To encourage further development, governments can also provide financial incentives for innovation in turbines design and support environmental studies. Jadi di sini disampaikan bahwa penambahan pengembangan dari pemerintah in turbine design and support environmental studies. Jadi disuruh untuk atau mengarahkan untuk melakukan riset lebih mendalam atau penelitian lebih mendalam tentang atau dalam minimize atau meminimalkan negative impacts atau dampak negatif dari adanya negative impacts on global renewable energy goals gitu. Jadi di sini disuruh untuk mengurangi dampak-dampak on wildlife. By taking these steps, wind energy can continue to expand as a major contribution. Jadi pada akhirnya ketika kita menerapkan langkah-langkah ini, wind energy atau energi air ini bisa selanjutnya dikembangkan atau expand a major contributor. Jadi kontributor utama dalam energi
berkelanjutan atau energi terbarukan secara global, seperti itu. Nah, itu tadi inti dari text 1. Kita lihat bahwa paragraf pertama dia membahas tentang advantages atau tantangan. Paragraf kedua membahas tentang challenges ataupun tantangan, di sini manfaat. Untuk paragraf ketiga membahas tentang governments atau bagaimana peran pemerintah. Sedangkan di paragraf terakhir membahas tentang studies atau penelitian yang perlu dilakukan. Seperti itu. Jadi kita lihat itu untuk teks pertama. Sedangkan di teks kedua, di sini kita lihat di teks pertama, paragraf pertama, hydropower has long been a dominant source of renewable electricity. By harnessing the movement of water through dams or river system, hydropower plants can generate amounts of renewable electricity. Nah, ada kata advantage juga di sini. Jadi karena ada penggunaan kata advantage, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kayaknya atau sepertinya paragraf pertama juga membahas tentang advantage atau manfaat. Sedangkan di sini untuk paragraf kedua, di sini ada penggunaan kata challenges lagi di paragraf keduanya serta di kalimat pertama. Maka jelas untuk teks kedua di sini pembahasan di paragraf keduanya adalah tantangan. Sedangkan untuk kita lihat di sini di paragraf ketiga disampaikan tentang governments atau pemerintah kembali, bahwa ternyata bagaimana sih peran pemerintah dalam mengoptimalkan hydropower ini dalam pengembangan energi berkelanjutan. Nah, jelas di sini untuk paragraf ketiga adalah pemerintah atau peran pemerintah. Sedangkan di paragraf terakhir disampaikan moreover strengthening environmental regulation and investing in eco-friendly. Jadi ceritanya di sini adalah bagaimana mengembangkan research atau penelitian yang lebih ramah lingkungan untuk melihat atau mengkritisize atau ensuring dengan memastikan bagaimana hydropower ini bisa menjadi sustainable option ataupun opsi yang berkelanjutan atau yang terus ada, seperti itu. Jadi, kalau kita kembali ke question number 4, melihat pertanyaannya di sini, bahwa apa hubungan dari text 1 dan text 2, di sini jelas bisa kita lihat bahwa, untuk alpha, both discuss renewable electricity sources. Jadi, apakah tadi ada sources-nya? Iya, betul. Which is, tadi untuk teks pertama dia membahas tentang energi angin, sedangkan sources atau sumber dari teks kedua adalah energi air atau hydropower. Their challenges, tadi kita sama-sama menemukan tentang challenges-nya atau tantangannya. Terus juga disampaikan tentang potential government solution atau bagaimana solusi dari pemerintah untuk mengembangkan energi-energi tersebut. Sedangkan untuk Bravo, text 1 promotes the renewable energy while text 2 argues against it. Apakah memang dia menyampaikan tentang argumen yang oposisi dengan pengembangan energi? Jelas tidak, karena sama-sama membahas tentang bagaimana pengembangan energi ini ke masa depan nanti bisa terus berlanjut. Maka Bravo jelas salah. Charlie both criticize the cost of investing in clean energy sources, bahwa keduanya mengkritik tentang biaya-biaya yang dikeluarkan dalam investasi. Jelas ini juga salah, karena mereka malah ingin berinvestasi lebih banyak dalam pengembangan renewable energy tadi. Whether dia apakah hydropower atau wind tadi. Delta, text 1 focus on the future while text 2 focus on historical data. Tadi di situ sampaikan tentang bagaimana mereka fokus ke masa depan meskipun tidak atau kurang penyampaian tentang historis data. Error, both emphasize the negative impacts of technology on ecosystem, bahwa keduanya menyoroti dampak negatif. Tidak ya, karena tadi memang menyampaikan tentang tantangan, tapi secara keseluruhan mereka sangat mendukung pengembangan teknologi ini atau teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan energi tadi. Jadi jelas yang paling masuk di sini untuk question number 4 mengenai relation between text 1 and text 2 adalah opsi alpha. Karena keempat materi yang disampaikan itu ada atau selalu ada dalam materinya masing-masing atau di tiap paragraf. Which is tadi adalah sources-nya atau sumbernya, kedua ada challenges-nya atau tantangannya,
ada potensi dari solusi-solusi pemerintah atau government solution gitu. Jadi semua opsi itu ada, atau semua pembahasan dari text 1 and text 2 itu ada di opsi alpha atau mewakili atau merepresentasikan text 1 and text 2 gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu soal yang lumayan mudah, hanya dengan membaca kita atau melakukan skimming dan scanning dari materi-materi atau teks yang ada di dalam gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi ketika melihat teks yang panjang dan mencari hubungan antara teks 1 dan teks 2, tidak perlu khawatir karena kita cuma harus melakukan skimming atau membaca cepat, melihat opsi-opsi atau key points yang kita cari saat itu. Nah, sampai di sini kira-kira apa ada pertanyaan atau mungkin ada teman-teman yang masih dibingungkan mengenai materi? Kita lihat sekilas materi terlebih dahulu. Oke, nah tadi ada attitude express, di sini tuh nyatakan tentang bagaimana kita melihat sikap penulis terhadap suatu topik yang sering muncul dalam bentuk pertanyaan, what is the author's attitude toward? Jadi bagaimana nih sikap penulis terhadap suatu pembahasan? Biasanya dibagi menjadi dua, ada subjektif dan objektif gitu. Nah, tadi sikap subjektif ini kan ada positif dan negatif. Biasanya positif ini menunjukkan dukungan, apresiasi atau kesan baik, sedangkan negatif ini menunjukkan kritik, ketidaksetujuan atau kekhawatiran, seperti itu. Jadi ketika teman-teman menemukan kedua ini, maka kita bisa melihat, oh kalau misalnya ada positif berarti dia banyak mendukung, sedangkan kalau negatif dia ada kekhawatiran atau kritik gitu. Nah, biasanya dia menggunakan beberapa pembagian ini. Positif ada optimistic, encourage, patronizing, persuasive, supportive, and sympathetic. Seperti itu. Jadi keenam divisi ini atau pembagian ini biasanya muncul dengan penggunaan kata-kata tertentu. Seperti itu. Nah, untuk negatif sendiri dibagi menjadi skeptical, bias, ambiguous, concern, critical, curious, doubtful, and cynical. Jadi ketika teman-teman melihat ternyata arah penulis melihat sebuah topik atau bacaan itu dia cenderung ragu atau sinis, berarti mungkin dia masuk ke negatif attitude gitu. Nah, objektif biasanya penulis tidak menunjukkan opini pribadi, hanya menyampaikan fakta. Sedangkan objektif tadi ada realistik, nonchalant, santai, indifferent, tidak peduli atau acuh, serta motivated atau termotivasi. Ini biasanya objektif, dan biasanya atau umumnya ketika kita menemui teks-teks yang bersifat data atau kuantitatif or kualitatif data, seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan kah sampai sini? Atau teman-teman mungkin sudah paham ya dengan materi dan pembahasan soal yang telah kita pelajari bersama-sama. Jadi hari ini cukup beristirahat, coba pelajari materinya kembali, dan jangan sampai tidak mengulang-ulang materi atau berlatih soal. Kenapa? Karena ini akan membuat kita melupakan materi-materi yang ada. Oke, dari saya Nurjian Syahid, jangan lupa belajar dan terus berlatih soal. Generasi smart, berkarakter, cerdas.